Selamat berjumpa kembali dengan saya Andi Prakasadi dalam kuliah online untuk mata kuliah desain web di Universitas Telkom, yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang proses dalam mengolah data input atau inputan data yang sudah dibuat di dalam form. Jadi pada materi sebelumnya di situ saya sudah menyampaikan tentang bagaimana cara membuat form. Contohnya seperti yang ada di layar nih, ya. Sudah membuat form di dalam tabel, contohnya seperti yang ada di layar, dengan menggunakan objek text field, kemudian radio button, kemudian checkbox button, ya, list, dan lainnya, ya. Nah, pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang bagaimana ketika sudah membuat form, objek atau data yang sudah diisikan di dalam form ini bisa diolah, ya. Nah, tentunya di dalam pembahasannya tuh sangat kompleks, ya. Sangat kompleks sehingga di Stekkom ini ada satu mata kuliah yang namanya pemrograman web, itu membahas bagaimana cara mengolah data. Ya, jadi di dalam desain web ini saya hanya menyontohkan bahwa di dalam membuat form ini bisa diolah asalkan kita tahu caranya, ya. Nah, kalau pengen lebih kompleks lagi di dalam pengaturannya, nanti di dalam mata kuliah pemrograman web itu akan dibahas lebih detail, ya. Entah itu menggunakan PHP ataupun ASP ataupun yang lainnya, JavaScript ataupun yang lain, ya. Nah, ini untuk pembahasan pada kesempatan kali ini di dalam mata kuliah desain web untuk proses pengolahan data form sederhana di dalam Dreamweaver, ya, yang nantinya akan menggunakan dokumen bertipe PHP, ya, yang bisa digunakan untuk mengolah data formnya. Tapi di sini nanti hasil akhirnya itu adalah untuk menampilkan form atau menampilkan data yang sudah diisikan, ya, menampilkan data yang sudah diisikan. Ya, baik, sebagai contoh di sini saya coba tunjukkan dulu, ya. Saya coba tunjukkan dulu di dalam pengaturannya. Jadi supaya nanti ada gambaran. Ya, ya. Nah, di sini dari web browser, ya, dari web browser misalkan saja di sini saya pakai Chrome, ya, Google Chrome. Ini nanti tinggal diketik localhost, kemudian /form, enter. Ya. Nah, di sini sudah ada muncul, ya. Saya isikan Andi Prakasadi, alamat emailnya, ya, kemudian gendernya, untuk pendidikan akhirnya misalkan saya pilih magister, ya, kemudian hobinya di sini ada nonton film, bermusik, dan traveling, ya. Kalau sudah disubmit, nah ini harus bisa disimpan, ya. Ini contoh ketika sudah berhasil diolah. Submit. Nah, ini di sini akan muncul, ya. Nama user Andi Prakasa, data tersimpan. Alamat email, data direkam, ya. Gender pria, data direkam. Pendidikan terakhir magister, data terekam. Hobi traveling, nonton film, bermusik, data direkam. Semua data sukses terekam. Selamat. Back. Ya. Nah, ini contoh. Jadi pada pembahasan kesempatan kali ini nanti akan saya sampaikan tentang bagaimana merekam, ya, hanya merekam saja. Jadi apa yang sudah diisi nanti ditampilkan di layar, udah selesai, ya. Nah, kalau mau disimpan gimana, kalau mau dicari gimana, kalau mau bisa dihapus gimana, kalau mau bisa diedit gimana, itu pembahasannya lain lagi, ya. Jadi pembahasan seperti itu nanti bisa Anda ikuti ketika Anda mengikuti perkuliahan dengan judul mata kuliah pemrograman web, ya, itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi di dalam desain web ini bagaimana mendesain web, bagaimana membuat form, dan ketika pengen diolah itu seperti apa sih, ya, caranya atau teknisnya itu seperti apa, ya. Jadi tidak membahas secara detail dari pengolahan. Nah, itu untuk kesempatan kali ini di dalam mata kuliah desain web, ya. Contohnya ini tadi, ya.
Baik, kalau sudah langsung saja kita lanjutkan ya. Untuk pembahasannya, selamat mengikuti pembahasan secara detail dari materi pada kali ini ya. Setelah kita membuat form, yang berikutnya di sini adalah menyiapkan prosesnya ya. Jadi form ini bisa dibuat ketika kita sudah mempunyai satu link ya. Jadi sudah mempunyai satu link untuk processingnya ya. Nah, di dalam form ini tidak bisa hanya membuat objek-objeknya saja. Jadi semua objek form ini harus ditampung dalam satu form. Jadi ada khusus yang namanya form, itu fungsinya untuk menampung objek form supaya bisa diolah ya. Nah, terus kalau sudah terlanjur seperti ini gimana? Nah, kalau sudah terlanjur seperti ini, di sini nanti kita bisa seleksi aja nih tabelnya ya. Jadi diklik di dalam tabel, kemudian pilih ini ya, ini untuk mengatur selection ya, selection table dari angka yang atas di tengah ini ya. Kemudian kalau sudah dipilih select table, kemudian di Ctrl X itu di cut ya. Nah, di cut. Kemudian kita siapkan satu area untuk menampung formnya. Kalau sudah kita pilih menu insert, kemudian pilih form, klik form. Nah, ini adalah untuk membuat penampung formnya supaya bisa diolah ya. Jadi dari menu insert form, kemudian klik form ya. Nah, nanti akan muncul di sini ya. Nah, ini akan muncul area putus-putus ya, garis merah putus-putus, ini area form. Kalau sudah diklik di dalam area formnya, pastikan ini kursornya sudah ada di dalam area ya. Jadi klik ini hanya untuk memastikan saja bahwa kita sudah berada di dalam area form ya, diklik di sini ya. Kalau sudah di Ctrl V ya, Ctrl V ini untuk paste ya. Nah, sekarang formnya sudah berada di dalam area form. Nah, harusnya seperti ini ya. Harusnya seperti ini. Jadi semua objek form yang dibuat, baik di dalam tabel ataupun tidak, itu harus berada di dalam area form. Ya. Nah, kalau sudah, tinggal diklik di dalam area formnya ya. Nah, ini diklik di area formnya. Bisa nggak? Kalau nggak bisa, kalau kesulitan, ya, kalau kesulitan di sini nanti, contohnya itu di dalam area form ini nanti akan muncul form ya. Nah, ini nggak mau nih, ya. Nggak bisa dipilih ya. Nah, terus bagaimana kalau misalkan saja pengen mengatur area formnya ya. Nah, kalau sudah dibuat dan sudah berada di dalam area form, untuk mengatur area formnya di sini kalau tidak bisa dipilih ya, kita nggak bisa mengatur dari sini ya, karena nggak bisa dipilih. Nah, untuk mengatur tinggal pindah ke kode, nanti di dalam kode ini ada form, ini penutup ya, slash form ini penutup, berarti di awalnya itu ada, berarti ini digulung ke atas tuh. Gulung ke atas, nah di sini ada form ID ya. Nah, ini. Ya. Nah, di dalam form ID di sini semuanya sudah terisi ya, kecuali satu. Jadi form ID ini sudah diisi form 1 namanya, form ID-nya form 1. Nama dari formnya adalah form 1 sama dengan ID-nya ya. Kemudian jadi nama itu bisa dikatakan sebagai nama identitas ya. Jadi seperti saya Andi Prakasadi. Nama saya Andi Prakasadi, tapi untuk ID-nya identitas saya ya itu sebagai panggilan akrab misalkan ya, itu biasa dipanggil Andi misalkan. Nah, seperti itu ya. Jadi ID-nya bisa saja ini Andi, tapi name-nya Andi Prakasadi bisa. ID-nya bisa saja form 1, name-nya bisa saja form 1, tapi ID-nya di sini form saja bisa. Ya. Itu. ID-nya bisa saja form registrasi untuk name-nya ya, name-nya bisa saja form registrasi, tapi untuk ID-nya form bisa juga. Ya. Nah, itu di sini disamakan boleh dibedakan boleh. Ya. Yang terpenting adalah ini ya, action. Nah, action ini. Jadi di sini ID-nya sudah ada, name-nya sudah ada, metodenya sudah ada,
actionnya ini yang masih kosong. Nah, ini yang terpenting adalah action. Ya. Ya, diletakkan di antara tanda petiknya ya, petik awal sama petik akhir di tengah-tengahnya. Kalau sudah diisikan dengan nama file dari prosesnya. Misalkan di sini saya ketik proses titik PHP. Nah, di sini saya menjelaskannya dengan ekstensi PHP atau tipe PHP. Jadi proses titik PHP. Ya. Jadi, berarti nanti saya harus membuat file yang namanya proses titik PHP untuk proses dari formnya. Karena di sini sudah saya kasih nama proses titik PHP. Kalau misalkan namanya di sini tidak proses, tapi aksi boleh. Ya. Boleh, silakan. Nama bebas. Ya. Kemudian diketik proses data boleh. Ya. Nah ini di dalam pengaturan. Nah kalau sudah kita edit formnya ya, formnya sudah edit, maka di sini nanti secara otomatis di dalam desain ini sudah punya satu link untuk proses dengan file proses data titik. Ya. Nah kalau sudah tinggal kita buat yang berikutnya file PHP-nya ya. Jadi di sini nanti setelah kita atur itu yang berikutnya tinggal dibuat file PHP-nya dari menu file. Ya, prosesnya sama buat dokumen baru. File new. Kemudian kalau kemarin kita coba dengan perintah HTML. HTML ini adalah dokumen statik ya. Dokumen statik itu maksudnya tidak bisa diubah datanya ketika dijalankan ya, dijalankan di browser. Data itu bisa diubah kalau berada di dalam editing HTML-nya ya. Contohnya Dreamweaver, Notepad itu baru bisa diubah datanya, tapi kalau di browser nggak bisa diubah. Ya, ini HTML. Nah, untuk melakukan proses kita butuh satu dokumen dinamik. Ya, jadi ada statik itu contohnya HTML, dinamik itu contohnya yang bawah ini dokumen dinamik semuanya. Ya, ini mulai dari action script ini ya, ini semua ini dinamik. Ya, dinamik itu berarti kita bisa melakukan perubahan data dan bisa diproses. Ya. Nah, salah satunya PHP. Ya. Berarti di sini tinggal diklik aja PHP. Kalau Anda paham perintah ASP, ya pilih ASP, boleh full function, boleh XML, boleh. Ya. Tapi di sini saya contohkan yang PHP. Ya. Nah, kalau sudah diklik PHP, kemudian yang berikutnya tinggal diklik create. Ya, create. Nah, sekarang kita sudah punya dokumen PHP. Ya. Kalau sudah disimpan dulu nih, disimpan dulu file save. Ya, file save. Kasih nama proses data. Ya, itu. Kemudian disimpan di folder ini tadi ya. Nah, ini jadi satu dengan file aslinya ya, index HTML. Nah, jadi file apa namanya itu file formnya ya, formulir elektroniknya itu saya simpan dengan nama index HTML. Kemudian file proses datanya saya simpan dengan nama proses data. Ya, kalau sudah di save. Nah, sekarang saya sudah punya dua nih. Satu, formulir ya, dokumen HTML-nya untuk menampung objek-objek form. Nah, setelah objek formnya ini diisi semua, ketika disubmit, nanti akan diproses di sini. Ya, diproses data. Nah, setelah diproses data, maka nanti akan tampil hasilnya. Itu prosesnya seperti itu ya. Nah, di dalam proses data yang berikutnya tinggal kita pindah ke kode. Ya, kode view. Ya, ini. Nah, kalau sudah di dalam body, ini tinggal diisikan perintah PHP-nya. Jadi tinggal diketik PHP. Ya. Ketika kita ketik PHP seperti ini, kok tidak ada perubahan? Ya, tidak ada perubahan. Ini berarti salah tipe. Ya. Seharusnya ketika diketik PHP, ini harus berubah. Ya. Atau kalau enggak salah perintah ini.
Nah ini ya. Nah harusnya gini, warnanya merah ya. Ya harusnya warnanya merah. Ya, gitu. Nah terus kalau nggak berwarna merah gimana? Karena nanti di sini harusnya seperti ini. Ini saya sudah punya contoh ya. Saya sudah punya contoh di sini. Nah ini harusnya tuh seperti ini. Nah ini ya, warna merah. Ini pembuka perintah PHP-nya. Kemudian ini penutup perintah PHP-nya. Ya. Jadi berbeda dengan HTML. Ya. Nah ini berarti di sini. Nah, ya, enter. Kemudian, loh, tampilannya sama dengan dokumen HTML biasa, Pak. Iya, ya, tampilannya sama. Tapi di sini akan berbeda, ya. Akan berbeda hasilnya. Ya, itu. Nah, ini ketika kita menambahkan perintah PHP. Ya. Nah, itu di dalam pengaturannya ya. Ini saya tutup, kemudian saya buka lagi ya. Nah, itu. Ya. Kode. Kalau sudah enter, terus dibuka tanda tanya PHP, enter, tanda tanya, ya. Nah ini kita sudah membuat satu perintah PHP ya, pembuka dan penutup perintah PHP sebagai awalan setelah kita membuat proses database. Ya. Itu. Loh kok sama dengan dokumen HTML? Memang kalau kita lihat dari sini, misalkan kita keliru ya, kok pilihnya tidak PHP tapi keliru HTML. Terus kadung di create misalkan ya. Kalau sudah terlanjur di-create, sudah terlanjur disimpan, itu bedanya gimana? Bedanya di sini ketika kita buka HTML biasa ya, dokumen HTML biasa. Di sini nanti ketika saya ketikkan perintahnya, ya, itu tidak ada perubahan warna seperti ketika kita berada di dalam dokumen PHP. Nah, kalau seperti ini pasti keliru, ya. Pasti ada yang keliru, ya. Ketika kita mengetik ini pasti ada yang keliru. Ya, kalau tidak berubah warna merah, karena defaultnya harus berubah warna merah. Ini berarti tipe dokumen sudah pas, perintahnya sudah benar, ya. Itu pembuka dan penutupnya, ya. Nah ini di dalam proses pengaturannya. Jadi yang pertama bikin dokumen form, kemudian dikasih nama index.html, ini ya. Setelah selesai, ini termasuk ininya ya, termasuk formnya ya. Garis putus-putusnya ini tadi. Kemudian yang kedua buat dokumen baru tipe PHP. Untuk melakukan processing pengolahan datanya, ya di sini saya contohkan, saya beri contoh dengan nama proses data.php. Kalau sudah di dalam dokumen proses data.php, di kodenya ini diisikan perintah seperti itu. Nah, ya. Kemudian yang berikutnya tinggal diketik aja. Kalau pengen menampilkan di layar, ini tinggal diketik perintah echo. Ya, echo, echo. Ya. Nah, echo ini untuk menampilkan di layar. Ya. Apa yang mau ditampilkan? Misalkan ketik ya, hasil isian data member community. Benar nggak gitu? Nah, misalkan ya, ketik lagi titik koma. Nah, ya, harus selalu diakhiri dengan titik koma atau titik koma ya. Ini di sini nanti akan muncul no syntax error, ini berarti nggak ada perintah salah ya. Jadi yang pertama muncul nanti adalah
hasil isian data member Telkom. Ya. Kalau sudah di sini nanti ditambahkan lagi echo, kemudian petik BR. Nah, BR ini perintah HTML ya. BR ini adalah perintah HTML untuk membuat baris, ya, break row. Sama saja enter, ya, sama saja enter, ya. Shift enter, shift enter, ya. Memaksa membuat baris baru. Ya. Jadi bukan P, kalau P kan membuat paragraf ya. Kalau ini break row, memotong baris ya, supaya turun ke bawah. Kalau nggak pakai BR gimana Pak? Ya nggak apa-apa, pakai P bisa, ya. Berarti di sini harus ada P ditutup dengan slash P, bisa, ya. Gitu. Misalkan gini ya. Nah, P, kemudian di sini ditutup dengan slash P, bisa aja. Ya. Tapi nggak perlu BR, ya. Nggak perlu BR. Tapi di sini diberikan awalan dengan perintah paragraf untuk dokumen HTML-nya. Atau H1, bisa H2 ya bisa. H3, slash H3. Nah, ya. Nah, ini di dalam pengaturannya. Nah, berarti nggak perlu BR. Baru nanti yang berikutnya adalah untuk menampilkan hasil isiannya. Hasil isian yang pertama apa di sini? Hasil isian pertama adalah nama user. Maka di sini ketik nama user. Ya. Kemudian ditambahkan isiannya apa ya? Nama user kemudian digabung dengan hasil isian. Ini hanya judul ya, judul di dalam tampilan. Ini sama dengan ini karakter biasa ya. Karakter biasa ini sama ya. Ini kasih P misalkan. Nah, ini boleh nama user ya. Kemudian titik, kemudian string, post ya. Nah, ini post. Loh, kenapa post? Karena di dalam formnya ini pakainya metodenya post ya. Nih, metodenya post ini ya. Jadi di dalam formnya tadi ini menggunakan metode pengiriman datanya adalah post. Ya. Nah, ini makanya string post ya. String post kemudian nama dari objeknya ya. String post kemudian kurung buka ya. Kurung buka apa langsung ya? Coba langsung aja lah ya. Nah, string post. Kemudian nama objeknya di sini apa? Nama objeknya adalah apa tadi? Ini ya desain. Nah ini nama objeknya adalah nama U. Nah ini. Ya, ini penting nih, karena untuk identitas di dalam proses. Ya. Nama U. Berarti di sini juga ketik nama U. Ketik tutup, siku tutup, ya. Ya. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal diatur lagi perintah berikutnya titik, terus ya, tersimpan, ya, misalkan. Slash P, ya, titik tutup, titik koma. Nah ini seperti ini. Ya. Ini di dalam pengaturannya. Ini adalah untuk mengambil nilai dari nama user yang sudah dibuat. Ya. Mengambil nilai dari nama user yang sudah dibuat di dalam formnya, ya, di indeks ini. Sehingga pengaturan tag file name-nya ini penting.
Ya, itu. Nah, ini di dalam pengaturannya. Ya. Kemudian untuk yang lain gimana? Untuk yang lain nama email ya, alamat email ya tinggal kita buat. Ya. Sama persis, ini berarti tinggal copy aja, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Ya, ini diganti menjadi alamat email. Kemudian ini diganti gender. Ya, ini diganti dengan namanya. Namanya apa ini alamat email ini? Email A ya. Email A. Kemudian ini namanya apa nih? Untuk gender ya. Gender RB-nya yang di ini ya. RB Gen ya. Radio buttonnya ya. RB Gen. Sudah jadi. Nah, ini untuk menyimpan. Ya, mau saya tambahi perintah echo lagi, mau saya tambahi perintah enter lagi ya bisa saja ya, pakai BR. Ya, kita coba dulu ya, kita coba dulu apakah ini sudah bisa disimpan. File save all, ya, simpan semua ini indeks sama ininya. Ya. Kalau sudah, kemudian tinggal kita jalankan. Ya. Nah, menjalankannya kan kemarin gini ya, menjalankannya gini. Sudah tampil ya, kemudian kita isi alamat email, gender, ya. Ini masih 3 ya, nama user, alamat email, gender. Nah, kalau sudah disubmit. Nah, hasilnya seperti ini ya. Wah, kacau nih. Loh, kok bisa kayak gini? Iya, karena ini belum model internet. Ya, jadi kalau internet itu gambarannya kayak gini. Jadi internet itu cara kerjanya seperti ini. Ya. Jadi di dalam internet ini, user bisa mengakses informasi di internet, itu dia setelah mengirim request ke web server, ya, web server itu entah di mana ya, di Indonesia atau di Singapura atau di Amerika atau di Inggris ya, entah di mana, merequest sesuai alamat internetnya ya, kemudian dia akan kirim ke web servernya, ya. Nah, web servernya itu ada 4 ya, ada Apache, ada Wing, ada Like TTPD ya, Like TPD, kemudian ada IIS. Ya. Nah, nanti dia akan request, ketika ditemukan, maka akan ketika di request ya dari web server ini, dia akan mengatur, mencari datanya di dalam database server. Ya. Setelah ditemukan, maka nanti dia akan dikembalikan ke sini, ke web server ya. Yang ditemukan itu dikembalikan ke web server, kemudian dikirimkan ke user. Ya. Itu dikirimkan ke user. Ya. Nah, web server ini biasanya dan database server ini biasanya diatur oleh hosting ya. Hosting itu entah hosting dan domainnya ya. Hostingnya itu bisa saja pakai, kalau Indonesia itu macam-macam ya. Ada banyak hostinger. Nah, bisa saja pakai itu ya, hostinger misalkan ya di sini. Kita coba cari aja. Ini internetnya saya matikan ya. Ya. Hostinger ada yang berbayar, ada yang gratis ya. Nah, ini ya, web hosting, hostinger ya, itu hostinger.co.id ya, ini. Nah, ini ya. Jadi di sini hosting yang akan mengatur ya, hosting yang akan mengatur prosesnya, yaitu. Jadi kalau ketemu nanti akan ditampilkan, kalau tidak ya. Jadi misalkan saya punya web, itu saya harus punya hosting. Tempat di server, ya itu hosting.
Jadi saya menyewa tempat di server untuk menyimpan data saya, ya. Itu. Jadi kalau diibaratkan di dunia umum itu hosting itu seperti apartemen yang isinya kamar-kamar banyak ya. Nah, di dalam apartemen itu saya menyewa satu tempat untuk saya gunakan, ya, menyimpan barang-barang saya. Ya, nah di dalam web server ini juga sama, ya, di dalam hosting itu sama. Dia meminta satu area slot tempat di dalam web server, ya. Kemudian dia menawarkan ke pengguna-pengguna lain untuk diolah, ya. Diolah itu dalam artian informasinya, ya. Kamu pengen golek informasi apa ini, nanti dikasih, ya. Nah itu, ya. Ini di dalam pengaturannya seperti itu, ya. Nah itu. Jadi setelah saya menyimpan datanya di dalam hosting, ya, hosting nanti disimpan di web server, ya, di data server itu. Ya, disimpan di data server. Kemudian untuk mengambil data, memasukkan data lagi, ya, memberikan data ke klien sesuai permintaannya. Nah di situ nanti akan dilakukan prosesnya oleh web server. Ya, itu. Sehingga semua pengguna internet bisa melihat informasinya. Jadi pengguna meminta merequest informasi melalui web server, nanti web server akan mencari di database server, ketemu, ditampilkan di. Nah, softwarenya ini ada apa? Changing, like file, dan IS. Ini softwarenya ada MySQL, Oracle, SQL Server, dan lain-lain. Banyak. Banyak, ya. Nah, kalau kita pengen bisa mencoba atau menampilkan hasil pengolahannya, ya, pengolahannya ini secara langsung, berarti kita harus harus menyewa hosting dulu, ya, menyewa hosting dulu, kemudian kita upload filenya ini ke dalam hosting, kemudian dicoba dari alamat webnya. Nah, itu kan lama. Belum lagi hostingnya kalau bayar, kita harus siapkan bayar, padahal untuk mencoba prosesnya saja. Ya, nah itu nggak efektif, sehingga selama prosesnya itu belum final, ya, belum selesai, kita bisa mencoba model server side di dalam internet ini di PC kita, di komputer yang kita gunakan, ya. Tapi dengan syarat kita harus men-setting komputer kita ini sebagai klien dan sebagai server, meskipun tidak terkonek internet, ya. Ini tadi saya matikan internet. Jadi meskipun tidak terkonek internet itu nggak ada masalah, ya, karena hanya untuk mencoba aja. Perintah-perintah yang saya berikan di sini itu sebenarnya sudah benar atau belum sih, misalkan. Hasilnya nanti gimana sih? Ya, jadi kan itu belum fix, ini belum fix, ya, sehingga tidak perlu kita upload dulu. Ya, tidak perlu kita upload dulu, kemudian kita coba dari alamat webnya, nggak perlu. Kita bisa menciptakan satu server site di dalam PC kita dengan menggunakan software. Salah satunya adalah WOS Portable. Ya. Nih. Nah, salah satunya adalah WOS Portable. WOS Portable ini salah satu software yang bisa digunakan untuk menciptakan server site di dalam PC kita. Jadi PC kita itu sudah kayak di internet, ya, sudah kayak di internet. Jadi menjalankannya itu nggak dari sini, ya, nggak dari C user itu nggak, ya, nggak seperti ini. Ya, ini masih belum server site ini, ya. Ini masih alone, ya, berdiri sendiri dia. Belum model server, sehingga nanti perlu diatur. Nah, pengaturannya cukup mudah, ya, dengan WOS Portable. Jadi di sini karena portable kita nggak perlu install, jadi kita ekstrak saja, ya, kita ekstrak saja di mana terserah, ya. Ini ekstrak here, berarti di my dokumen, ya, di my dokumen form sampel saya ekstrak di sini. Nah, ini WOS Portable sudah muncul, ya. Ukurannya juga tidak terlalu besar, di sini cuma sekitar 20-an, 60-an, ya, 60-an mega, 60 megabyte, ya. Jadi nggak terlalu besar. Nah, di dalam WOS Portable di sini nanti sudah ada, ya, setelah kita ekstrak, ya, ini sudah ada PHP, MySQL, Apache.
ya. MySQL untuk database-nya tadi, Apache untuk web servernya, PHP untuk perintah processing-nya, ya. Gitu. Nah, untuk menjalankannya gimana? Untuk menjalankannya yang pertama, ini kita kopikan dulu formnya. Formnya berarti ini ya, indeks sama proses data. Ya, ini kita kopikan dulu ke dalam folder www, www, ya. Ini kita kopikan dulu di sini. Nah, buat folder dulu boleh, di sini boleh, di sini boleh, buat folder dulu boleh. Kalau tadi saya buat folder dulu, ini saya coba buat folder, kasih nama member. Nah, di dalam folder member ada proses untuk pengaturan registrasi, ya. Ada form registrasi. Nah, kalau sudah berada di sini, ya jadi ini harus berada di dalam folder buat portable www. Kemudian di dalamnya ini tinggal di paste di sini boleh, buat folder sendiri boleh. Ya, contohnya ini buat folder sendiri. Ya. Nah, kalau sudah, kemudian yang berikutnya dari WAS portable-nya ya, dari WAS portable-nya. Double klik lagi. Kalau nggak pengen mengganggu ini dihapus saja nggak apa-apa. Nah, ini nggak apa-apa ya. Nah, ini sudah aman ini. Kalau sudah ada seperti ini sudah aman. Karena tadi sudah di copy ya di sini. Ya. Nah, kalau sudah, kemudian dari WAS portable-nya sendiri, ya, tinggal diklik Start untuk menjalankan Apache dan MySQL-nya. Double klik. Nah, ini di allow aja ya, di allow ini. MySQL butuh akses, ya. Oke, dipersilahkan. Apache butuh akses, dipersilahkan. Nah, ini nanti akan running ya. Apache-nya running sebagai web server, MySQL-nya juga running sebagai database server. Ya. Nah, kalau sudah ini nggak usah di close ya, di minimize saja nih. Minimize-nya di sini ya. Nah, ini di minimize. Klik. Jadi dia tetap terbuka tapi sebagai icon, di icon tray ya. Di icon tray-nya ini akan terbuka. Ya, tetap terbuka. Nah, kalau sudah, kemudian yang berikutnya dari browser ya, browser ini tidak diketik CTT2 seperti tadi, tidak. Tapi langsung localhost. Ya. Nah, localhost ini sama saja dengan kalau kita mengetikkan www.tcom.ac.id. Ini sama saja ini localhost. Ya. Jadi localhost itu sama saja kita mengetikkan alamat berarti. Nah, kenapa localhost? Karena masih berada di komputer kita, belum di internet. Ya. Gitu. Nah, ini localhost. Ya, slash berada di folder apa ini tadi? Member. Nah, ya, localhost slash member karena tadi disimpan di dalam folder member. Ya, enter. Udah muncul. Ya. Loh, kok nggak ada indeks di HTML? Nggak perlu. Kalau namanya indeks nggak perlu diketikkan nama filenya. Jadi cukup localhost slash member sudah cukup. Ya, jadi nggak perlu localhost slash member index.html, nggak perlu. Ya, ini. Ya, nggak perlu seperti ini. Tapi cukup seperti ini saja sudah bisa. Ya, kalau namanya indeks. Kalau namanya selain indeks ya harus diketik. Ya. Jadi kenapa kok di sini saya beri nama indeks? Karena supaya tidak perlu mengetik nama ya. Nah, kalau sudah, kalau sudah kita ketik ya, sudah kita ketik localhost member atau foldernya, yang berikutnya kita isi yang di Prakasa ya. Kita tambahilah Hadi. Kemudian alamat email andi@tcom.ac.id ya. Gendernya pria, pendidikan terakhir misalkan saja magister. Hobinya saya pilih dua aja lah, musik sama traveling. Ya. Kalau sudah disubmit. Nah, yang terisi masih 3 ya.
Loh, yang lain mana? Yang lain belum. Tapi di sini sudah ditunjukkan bahwa ini tersimpan, ya. Prosesnya berhasil, ya. Gitu. Nah, ini di dalam pengaturan dari pengisian, ya. Pengisian atau pengolahan hasil isian di dalam formnya. Nah, terus untuk yang lain gimana ya? Untuk yang lain tinggal dibuat, ya. Tinggal dibuat. Gender sudah, kemudian yang berikutnya apa? Pendidikan terakhir, ya. Nah, pendidikan terakhirnya ada dua pilihan, ya. Ada dari radio button, ada dari ini, ya. Ada dari radio button, ada dari menu, ya, menu or list, ini, ya. Ini namanya adalah list studi, ini namanya adalah RB sekolah, ya. Gitu, ya. Sehingga di dalam pembuatannya di sini perlu kita atur, ya. Perlu kita atur supaya bisa menampilkan dua pilihan. Ya. Nah, untuk pengaturannya nanti di sini kita tinggal buat aja perintahnya. Perintahnya sampai dengan ini ya, gender, kemudian sudah ditampilkan dan berhasil. Tinggal ditambah. Yang pertama yaitu ada ini ya, sekolah ya, pendidikan terakhir. Pendidikan terakhirnya ada dua kelompok ya, ada diploma, sarjana, dan ada lainnya. Nah, karena ada dua pilihan, apakah ini salah satunya ataukah ini, ya. Nah, karena ada dua pilihan, maka di sini perlu ditambahkan perintah iset. Jadi if itu jika pilihan ya, kurung buka, iset ya. Nah, jika terset sebagai apa? Sebagai train post ya. Nah, train post RB sekolah ya. Nah, ya. Kurung tutup dua kali ya. Kurung tutup pertama untuk ini, kurung tutup kedua untuk ini ya. Jadi jika terset di dalam RB sekolah, terset itu maksudnya terpilih, RB sekolahnya terpilih ya. Jadi kalau terpilih pada RB sekolah, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah menampilkan ya. Nah, untuk pilihannya di sini nanti harus dibuka dengan kurung kurawal. Nah, seperti ini ya. Kurung kurawal, Eko, string post, RB sekolah. Siku tutup, ya. Titik koma, kurung kurawal tutup. Nah, ini pilihan pertama ya. Pilihan pertamanya apa? Jika terpilih pada RB sekolah, maka diisi sesuai pilihan di dalam RB sekolah. Ya, pilihan di dalam RB sekolah itu apa? Ada dua, diploma dan sarjana. Ya. Nah, kalau yang tidak terpilih bukan RB sekolah, yang terpilih bukan RB sekolah, di sini tinggal ditambah. Tambah sama plek, ya. Hanya saja diubah ID-nya ya, name-nya. Ctrl C di sini, Ctrl V. Kemudian ini diganti. Kalau yang terpilih bukan RB sekolah gimana? Ya, jika yang terpilih bukan RB sekolah, kalau yang terpilih itu adalah LI studi, list studi ya, maka diisikan dari list studi. Nah, ini untuk yang sekolah ya. Berarti untuk yang ini sama no. Untuk yang ini ya, hobi sama. Kalau ada 4 berarti isetnya 4 ya.
gampang. Yang hobi ini sama. Kalau ada 4 berarti e-setnya 4. Nah terus kalau pengen buat e-setnya 4 gimana ya, tinggal dikopikan aja ya, dikopikan aja dari sini. Kan yang diubah hanya nama-namanya ya. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V ya. Ini saya beri tanda dengan jarak ya. Nah yang diubah apa? Yang diubah di sini sekarang ini ya. Nah ini yang pertama ini apa nih namanya nih? Namanya adalah C nonton. C nonton, kemudian ini namanya C spot, kemudian ini namanya CP musik, ini namanya C travel. Nah tinggal diubah aja, disamakan ya, disamakan. C nonton. Maka pilihannya C nonton. Kalau yang terpilih adalah C nonton, maka tampilkan di layar, Eko ini kan menampilkan di layar, tampilkan di layar adalah data yang terpilih dari C nonton. Ini juga sama ya. Tadi dari nonton, kemudian nonton film, kemudian apa lagi? Olahraga ya, C-spot. Nah, ini juga sama ya, C-spot. Kemudian ini untuk C musik, CP musik ya. Jadi namanya harus familiar ya. Kalau enggak dibuka aja di sini. Ya, ini apa namanya ya? Oh, C musik. Ini apa namanya? Oh, C travel ya. Jadi nanti di sini tinggal dibuat C travel. Ya. Jadi nama, alamat email, gender, kemudian pendidikan terakhir, hobi. Sudah ya. Nama, email, gender, pendidikan terakhir, sudah. Nah, sekarang kita coba jalankan. Ini disimpan dulu semua ya. Disimpan dulu perubahannya. Jadi pilih menu file, save all. Di sini ya. Proses data. Yes. Yes. Ya. Tuh. Indeksnya juga sama nih. Disimpan di sini ya. From sample, password table, www, member, index. Yes, yes, dah. Ya. Nah sekarang kita sudah punya file proses data dan file index di dalam pengaturannya. Ya. Jadi menyimpannya nanti dipastikan di sini ya, di dalam folder www-nya. Nah kalau sudah, kemudian yang berikutnya tinggal kita coba di dalam browser. Ini ditutup aja ya, kita buat baru aja untuk melihat hasilnya ya. Localhost/member. Nah, saya ganti namanya lah ya. Universitas Telkom misalnya. Kemudian alamat email telkom.ac.id ya. info@telkom.ac.id ya. Pria misalnya, pendidikan lainnya ya sama misalkan ya. Oh, magister tadi sudah, sekarang kan ini sarjana. Kemudian hobinya cuma traveling ya. Kalau sudah di submit.
proses data nggak ketemu ya, proses data PHP nggak ketemu. Nah, sekarang kita coba cari ya. Kita coba cari di sini di dokumen sampel waspor table ini number. Oh tadi keliru mungkin ya, keliru nggak member, sorry. Localhost / member ya. Tadi form apa member ya. Nah ini ya, kita coba com pria misalkan diploma ya, film saja nih. Submit nggak ketemu ya. Oke, kita coba dulu stop ya, stop dulu ini. Sebenarnya ada masalah sih, proses data ada, index ada, ya. Kita cek lagi di dalam pengaturannya, ini ditutup aja dulu semua. Ya, kita buka. Ya. Ada brewer, kita lihat di dalam kodenya. Oh, ini linknya keliru. Besar. Dah, ya teman. Kemudian ini juga sama proses data, saya kira nggak ada perubahan ya. Oke, dah sip, ya save all, ya. Linknya sudah benar, ya di dalam action. Tinggal kita coba. Localhost / member, kemudian diisikan ya, submit. Nah sudah ya, nama user, alamat email, gender belum oke ya, sudah terpisah-pisah ya karena pakai P tadi ya. Nah di sini diploma, SD, nonton film ini masih nggak karu-karuan ini. Kok bisa seperti itu? Ya dikarenakan ini tanpa jarak ya. Ini kan masih ada nih P, ini nggak ada. Jadi langsung isinya ya, langsung isinya karena di dalam echo-nya ini langsung isinya. Nah, terus supaya tidak langsung isinya gimana? Nah, supaya tidak langsung isinya di sini nanti kita bisa mengatur dengan menambahkan perintah ya. Jadi di sini nanti untuk baris berikutnya kita buat echo petik apa ini tadi, gender ya. Nah, gender membernya, gender usernya ya. Udah petik koma. Nah ini nggak apa-apa ya. Ya ditambahi dulu gitu ya. Kemudian di echo terakhirnya tinggal ditutup plus P ya. Ini tinggal ditutup plus P. Ditambahi aja ini di sini. Di sebelum titik koma ya, sebelum titik koma ini ditambah. Titik, kemudian data terekam. Tersimpan ya. Bersimpan. Titik ya.
Atau sebelum petik ini nanti tinggal dibuat flash p ya. Nah di sini tinggal ditambahin ini sama ya. Ctrl C, Ctrl V ya. Ini untuk jantung. Nah sekarang ini untuk yang hobi, itu P ya, hobi ya, titik koma, akhir perintah ya titik koma. Kemudian di sini nanti di belakangnya ditambah echo. Nah bisa juga seperti ini ya. Tersimpan. Flash P, petik, titik koma. Dah ya. Save all. Kemudian dijalankan. Ya, ini sudah terisi. Nah, reset kosong lagi. Baru saja ya. Lainnya kotor. Semua. Submit. Dah ya. Gender wanita tersimpan. Ya. Oh ini pendidikan terakhir, sorry, keliru. Gender user ini keliru ya. Pendidikan terakhir doktoral Adobe. Loh kok nggak ada jaraknya nih ya? Karena nggak ada jaraknya di sini. Ini harus kasih jarak nih. Kalau pakai dikasih jarak ya. Ini tadi keliru nih, bukan gender user, tapi pendidikan terakhir. Nah ini harus kasih jarak nih. Kalau pengen dikasih jarak ya. Karena pilihannya double. Jadi setelah echo ini kasih jarak dengan cara gimana? Kasih titik, titik itu untuk menggabungkan antara ini kan bukan string ya. Jadi kalau string itu atau kalau hurufnya tag saja atau kalau itu tulisan itu harus kasih petik ya. Sedangkan ini adalah perintah PHP ya. Perintah PHP nggak usah dikasih petik. Ya kalau dikasih petik keliru malahan. Nah, perintah PHP kalau mau digabungkan dengan teks itu harus ditandai atau dibuat dengan titik. Ya, ini konektor antara perintah PHP dengan teks ya. Koma passing ya, petik. Yang tambah itu aja itu. Ya. Nah, di dalam pilihan echo-nya ya, di dalam echo-nya ini ditambah. Nah, no syntax error ya. Save all. Kalau sudah tinggal dijalankan. Continue. Nah, sudah ya. Saya reload. Ya. Ganti. Reset. Andi Prakasati. Ya, itu ya. Sarjana misalkan ya. Untuk mencoba yang ini. Tadi kan sudah ada operal ya, bener ya. Saya pilih dua aja, spot sama musik. Ya. Submit. Dah, tersimpan. Ya. Tuh, ikannya kok SD tersimpan ini.
Nah ini kelirunya di sini nih, harusnya nggak tersimpan ya. Nah, ini. Nah kita cek lagi ini. If set if is set string post L is to be, maka sekarang kita coba oke, bisa ya. Ini sama sebenarnya. Oh sama hasilnya, berarti masalahnya di situ ya. Bukan checkbox ya, bukan checkbox. Jadi di sini nanti perlu diubah perintahnya ya, perintahnya di sini perlu diubah. Kemungkinannya di sini tinggal diganti else. Kita coba aja ya. Kalau enggak ya nanti saya coba cari informasinya dulu ya untuk dengan itu. Kalau masih belum bisa ya. Ya, diploma 2. Oke, dah ya. Nah, jadi masalahnya di situ ya. Karena bukan checkbox. Ya. Karena bukan checkbox, maka nanti di sini tidak bisa meniru ini. Nah, tidak bisa meniru ini. Ya. Kalau ini kan pasti salah satunya yang terpilih karena ininya beda-beda, kayak nonton, spot, dan ini beda-beda. Nah, di sini kalau ini pilihannya hanya salah satu, maka di sini nanti tinggal dibuat else gitu aja. Ya. Jadi jika terset RB sekolah, maka tampilkan ini. Jika tidak, ya udah ini nggak kepakai. Ya. Nah, kalau sudah terset RB sekolah ini nggak kepakai. Tapi jika tidak terset RB sekolah gimana? Yang lainnya adalah ini. Maksudnya gitu. Ya. Nah ini sebenarnya bahasa pemrograman. Nah ini tampilan sederhana ya. Tampilan sederhananya seperti ini ya. Apalagi yang rumit. Tapi kalau Anda sudah terbiasa dengan pemrograman, nanti hal seperti ini cukup mudah ya. Tadi aja saya sempat bingung, sempat lupa ya, sempat ngeblank. Karena tidak terbiasa dengan pemrograman. Ya. Nah ini prosesnya seperti ini. Ya. Ini jika kita pengen membuat pengaturannya. Jadi else ini sebagai alternatif ketika tidak dipilih RB sekolah, maka nanti cetak saja ini LI studi. Ya, tapi kalau sudah dipilih RB sekolah, ya sudah cetak RB sekolah ini nggak perlu. Ya. Nah itu di dalam pengaturannya seperti itu. Kita coba lagi ya, yang dipilih yang ini. Jadi saya reset, ya. Sandi Wakafedi, Sandi STCom, ya. Pendidikan terakhir SMA, ya. Kemudian buka semua. Apakah ini nanti tercetak nggak terpilih ya? Submit. Nah enggak, ya. Sekarang sudah aman. Hasilnya sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Sudah ada komanya, sudah ada pemisahnya ya nonton film. Loh, bilangan tuh tadi mana musik? Padahal musik dipilih ya. Nah ini perlu diatur lagi di sini. Ya. Nah ini CB musik ya. Apakah benar namanya CB musik pakai K atau pakai C? Nah ini perlu dikonfirmasi ya di sini. Nah pakai C ya. Nah, musik keliru, ini tulisannya keliru. Yang ini pakai C, di sini pakai K, ya nanti nggak akan bisa tercetak ya. C, ini C. Itu ya.
Nah, ini di dalam pengaturan POM. Jadi kalau POM itu sebenarnya bukan hal yang mudah ya, tapi ya itu harus dilakukan ya, itu harus dilakukan ya. Nah, ini on itu berarti benar, tapi namanya masih belum ada. Ini namanya masih belum ada ini. Nah, kosong ya. Misalkan saja bermusik. Ini baru bisa ya. Nanti munculnya nggak on lagi seperti ini, tapi di sini akan muncul bermusik ya. Kita coba langsung submit ya. Sorry. Pria, diploma, film, musik, ya, traveling, submit. Oke, ya. Oh, belum disimpan. Lupa. Pantesan kok nggak berubah ya. Save all. Oke. Submit. Continue. Oh, set. Nah, ini ya. Nah, ini untuk penggunaan form. Ya, intinya seperti itu. Intinya jangan lupa menambahkan form objek di dalam Mukamasion ya. Oh, ini mungkin keliru. Keliru yang diedit. Bentar. Oke, nggak ada masalah. Sekarang kita coba lagi. Oh, nggak apa-apa deh. Ini tadi yang di mana ya teman-teman? Localhost / member. Udah ya. Nah, itu di dalam pengaturan pembuatan dari POM ya, yang ada prosesnya. Prosesnya di sini masih sederhana, hanya menampilkan di layar ya. Nah, nanti di dalam link Google Drive yang ada di Siakat itu nanti ada tugas, silakan bisa dicoba dibuat ya. Seperti itu tugasnya diselesaikan dan itu nanti bisa digunakan sebagai pengganti ya, pengganti Meet-nya ya, pengganti Meet-nya. Jadi kalau itu sudah selesai, sudah beres, berarti Meet-nya juga beres ya. Itu nilainya nanti akan sama antara tugas dengan Meet, sama persis ya. Kalau Anda mengerjakannya dapat 90, berarti tugasnya 90, nilainya Meet-nya juga 90 ya. Gitu. Nah, nanti bisa dicek di Siakat ya, di dalam materi ini di link Google Drive ya, link Google Drive itu nanti ada di bawah materi ini ya. Itu nanti bisa dilihat untuk tugasnya. Secara detail nanti akan tertulis di situ ya. Baik, saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini dalam mata kuliah desain web. Semoga apa yang saya sampaikan mudah dipahami, mudah dimengerti, dan mudah dicoba sehingga bisa menambah pengalaman. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan selama penyampaian materi. Saya Andi Prakasa undur diri. Selamat beraktivitas dan terima kasih.